Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga dapat berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Tak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bermuhasabah. Mari kita menengok kepada diri kita, menengok kepada hati kita. Mari kita kembali mengingat Ramadan yang telah kita lalui sebelum Ramadan tahun ini. Banyak dari kita atau mungkin kita dan saudara-saudara kita telah melalui Ramadan kesekian kali, kebelasan kali, ataupun kepuluhan kali. Bahkan kita telah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan lebih banyak daripada seorang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau bertemu bulan Ramadan kurang lebih hanya 9 kali dalam hidupnya. Tetapi kita, alhamdulillah, mungkin ada yang sudah diberikan puluhan kali bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mendapatkan apa yang sesungguhnya Allah inginkan dari hamba-hambanya yang telah melaksanakan atau bertemu dengan bulan Ramadan? Apa sih sesungguhnya yang Allah inginkan dari kita setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Sesungguhnya ada sedikitnya 3 hal yang Allah inginkan dari hambanya setelah kita melaksanakan bulan Ramadan. Yang pertama yaitu menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Apa sih takwa itu? Apa sih sebenarnya definisi takwa itu? Seperti yang mungkin sering kali kita dengar, takwa adalah menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Takwa itu adalah kemampuan mengelola hati, kemampuan untuk menjaga hati. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu ada di sini. Sambil beliau menunjuk ke dada beliau. Hadis riwayat Muslim. Di sini para ulama menyimpulkan bahwa letak takwa ada di sini. Takwa ada di dalam hati. Kemampuan kita untuk mengelola hati kita. Jadi selama kita melaksanakan bulan Ramadan, apakah kita menjadi lebih sabar? Apakah kita menjadi lebih ridho, lebih kalem, lebih tenang? Apakah puasa menjadikan kita pribadi yang hatinya gampang diatur oleh Allah, gampang diarahkan oleh Allah untuk hal-hal yang baik? Apakah masih berantakan? Apakah kita masih suka emosional, masih dipenuhi dengan rasa kekecewaan, masih dipenuhi dengan hawa nafsu yang tinggi, harapan-harapan yang mungkin mematahkan hati kita. Kita belum mampu untuk mengelola hati kita. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan, mari kita meningkatkan ketakwaan kita sehingga Allah eh, sehingga kita dapat memenuhi harapan Allah, yaitu menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua, Allah menginginkan dari hambanya yaitu menjadi la'allakum tashkurun di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu menjadi hamba yang mudah bersyukur. Ternyata selama ini kita diberikan kesempatan, diberikan rizki oleh Allah untuk makan, minum, diberikan kemudahan. Apakah itu apakah itu adalah salah satu nikmat yang besar? Apakah itu nikmat yang sangat luar biasa? Tentunya iya. Allah memberikan kita nikmat yang sangat besar berupa makanan, kemudahan kita untuk makan, kemudahan kita untuk minum. Sebab sebagian orang atau di luar sana ada orang yang tidak diizinkan Allah untuk menikmati makanannya. Mungkin karena sakit, ada makanannya tetapi tidak tidak diizinkan untuk memakannya. Nah, maka dari itu eh, mari kita mengecek hati kita. Mari kita mengetuk pintu kita untuk
senantiasa bersyukur. Puasa mengajarkan kita berhenti dulu sejenak. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Betapa betapa minuman yang masuk ke tubuh kita, makanan yang masuk ke tubuh kita itu adalah sesuatu yang istimewa saat kita berbuka puasa. Makanan tentunya kita akan selama kita menahan diri dari makanan, kita akan belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu. Mungkin selama ini kita jauh dari rasa syukur ketika kita makan, tidak alhamdulillah, tidak bersyukur. Ketika kita minum, tidak alhamdulillah, tidak bersyukur. Nah, ini di dalam bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk kembali bersyukur, mensyukuri nikmat Allah tentunya tentang makanan dan minuman. Allah ingin kita menahan diri lewat puasa agar hadir kembali rasa syukur di dalam diri kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga, hal yang Allah inginkan dari hambanya adalah la'allahum yarsudun. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yaitu menjadi orang yang tahu kebenaran. Dan inilah kalau boleh saya bilang adalah ujung dari semuanya, ujung dari semua hal ini, yaitu menjadi orang yang tahu kebenarannya. Kita bertakwa, la'allakum tattaqun, kita bertakwa agar paham aturannya Allah. Kita bersyukur, la'allakum yarsudun, la'allakum kita menjadi orang yang bersyukur, itu juga agar kita tahu sedemikian banyaknya nikmat Allah. Dan setelah mengerti itu semua, kita tahu hakikatnya hidup dengan benar, memilih cara hidup yang benar, beribadah dengan benar, mengerti yang hak, mengerti yang benar, mengerti yang batil, mengerti yang salah. Dan semua itu lantaran Allah bimbing kita, itu lantaran Allah selalu mengingatkan kita. Dan disinilah harapan yang selama ini kita minta dalam setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Selama ini kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Dan jika seseorang akhirnya tahu mana yang benar untuk dilakukan, mana yang tidak untuk dilakukan, maka ini akan menjadi kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan tentunya apabila kita bisa mensyiarkan kepada orang-orang, memberikan informasi kepada orang-orang, mana kebaikan yang harusnya kita tempuh, mana hal-hal yang seharusnya tidak kita tempuh, maka akan menjadi pahala jariah. Maka jika selama belasan tahun ini puluhan kali Ramadan, atau mungkin yang masih anak-anak SMP itu sudah sekitar belasan tahun, ya anak SMP itu umurnya sekitar 12 sampai 15 tahun, sekian belas tahun Ramadan yang kita lewati, ternyata hati kita masih bingung. Mana mana sih yang sesungguhnya Allah inginkan, mana sih yang sesungguhnya harus kita berikan pada Allah, mana yang harus kita prioritaskan, mana yang seharusnya kita perbaiki dalam diri kita di bulan suci Ramadan ini, berarti menjadi tanda tanya besar. Jangan-jangan puasa kita selama ini gagal total. Naudzubillahi min dzalik. Nah, pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, itulah tadi sedikitnya 3 hal yang Allah inginkan dari hambanya yang kita bisa jadikan sebagai patokan keberhasilan Ramadan kita, yaitu yang pertama, la'alakum tattaqun di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, takwa ada di dalam hati, dapat mengelola hati. Yang kedua adalah la'alakum tashkurun, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah memberikan kita kesehatan, makanan, minuman yang bisa kita makan dan minum dengan mudahnya. Yang ketiga yaitu la'allahum yarsudun, menjadi kita tahu kebenaran. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang menggembirakan, Ramadan yang menjadikan kita tempat untuk menumpuk, menabung pundi-pundi amal yang bisa kita ambil suatu saat nanti di hari kiamat yang akan datang. Semoga hati kita, semoga diri kita, semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita ikhtiarkan dapat kita capai, tentunya demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita sampai ke hari kemenangan, yaitu sampai ke tanggal 30 Ramadan, dan sampailah kita pada hari raya Idul Fitri. Selamat menjalankan ibadah puasa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.